Jajanan kue manco ini diproduksi oleh mayoritas warga Desa Tambak Emas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Hampir setiap rumah warga di desa memproduksi manco. Seperti di rumah Sumarlan, 60 tahun, dirinya telah menggeluti usaha produksi manco sejak puluhan tahun. Resep dari leluhur pun masih tetap terjaga. Proses pembuatan manco ini bisa dibilang cukup rumit dan perlu ketelitian. Mulai dari penyiapan bahan baku tepung ketan yang dicampur dengan air, kemudian dilebutkan hingga menjadi satu dibentuk seperti adonan kue donat. Setelah adonan jadi, lalu direbus di atas tungku air yang mendidih. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk proses perebusan adonan kue manco. Setelah direbus, kemudian adonan ini diaduk menjadi satu, lalu diratakan kembali hingga tipis. Setelah diratakan, kemudian adonan bahan baku kue manco ini ditaburi tepung ketan kering hingga dijemur di bawah sinar matahari selama 2 jam. Bahan baku kue manco kemudian dipotong-potong kecil untuk dipersiapkan digoreng. Proses menggorengnya pun tidak sembarangan. Perlu keahlian khusus dalam menggoreng manco, jika tidak tentu akan gosong dan tidak mengembang. Usai digoreng, nampak kue manco ini berbentuk segitiga menggelembung, kemudian dibalut dengan gula merah yang direbus hingga meleleh. Setelah kue terbalut gula merah, kemudian ditaburi aneka macam topping seperti wijen, beras, dan kacang. Manis legitnya kue satu ini memang tidak ada yang mengalahkan. Kudapan berbahan dasar dari tepung ketan yang diolah dan dibalut gula merah serta ditaburi topping aneka macam seperti kacang, beras, dan wijen. Untuk rasa, kudapan ini sangat lezat, melekat di lidah penikmatnya. Pada musim Lebaran tahun ini, Sumarlan setiap hari menghabiskan 20 kg tepung ketan. Jumlah produksi ini meningkat 50% dibandingkan hari biasanya. Dengan dibantu oleh warga sekitar sebanyak 5 orang, Sumarlan menggeluti bisnis kudapan khas Madiun tanpa menaikkan harga saat momen jelang Lebaran. Dari segi harga lebih ekonomis juga, rasanya juga lebih enak sih Mas, wijennya banyak. Kalau yang lainnya kan enggak. Ini tadi kok beli banyak untuk keperluan apa ini? Untuk anak saya, sukanya manco. Tiap bulan minta kiriman dikirim ke Jakarta. Selama ini kan saya belum pernah nyari ke sini ya, belinya di Madiun. Terus ya coba-coba iseng-iseng cari langsung di tempatnya sih, tempat produksinya. Alhamdulillah ketemu dan untuk harganya lebih ekonomis juga. Jadi bisa untuk langganan tiap bulan ke sini nanti. Ya, masalah kue manco, pemasarannya kalau hari-hari biasa ya masih biasa nih. Kalau hari mau Lebaran ya kita intinya ada kemajuan dari biasanya Mas. Nah, biasanya itu kita cuma bisa mengeluarkan 500 atau 400 bungkus, tapi kalau mau menginjak Lebaran bisa mengeluarkan 600 sampai 900 bungkus. Ini kalau mau Lebaran melonjaknya seperti itu. Untung yang paling disukai oleh masyarakat pada umumnya itu yang wijen. Apa Pak kelebihannya? Sebenarnya kelebihannya itu sama aja Mas, cuman kan ada rasa-rasa tersendiri. Nah, yang paling disukai itu memang wijen. Dari awal produksi memang yang paling banyak, yang paling disukai juga wijen. Nah, kalau beras itu ya juga banyak juga, tapi enggak seperti wijen. Kayak misalnya manco kacang. Anak manco kacang itu sebenarnya Mas itu sudah membawa kalangan. Pelanggan kue manco produksi Sumarlan tersebar hampir di seluruh daerah di Jawa Timur, luar pulau, bahkan hingga ke luar negeri. Sedangkan omset yang diterima setiap hari saat jelang Idul Fitri mencapai 3 juta rupiah. Kue manco ini dijual mulai dari harga Rp6.000 hingga Rp20.000 tergantung besar kecilnya kemasan. Tova Pradana, JTV, Madiun.